Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Senang dapat berjumpa lagi dengan saya, Rita Setiawati, yang pada kali ini saya akan membacakan rangkaian berita terpopuler di hargo.co.id edisi Januari 2022. Baik pemirsa, kita masuk pada pekan yang pertama. Ini warga di Gorontalo digegerkan dengan kasus digorok gunakan pisau cutter. Warga Gorontalo dilarikan ke rumah sakit. Warga di Jalan Membramo, Kelurahan Tanggi Kiki Sipatana, Kota Gorontalo digegerkan dengan peristiwa penganiayaan hingga menyebabkan korban mengalami luka di bagian leher pada Ahad 2 Januari 2022. Peristiwa yang naas itu terjadi pukul 18 WITA. Itu melanda korban atas nama Fahri Basalama yang berumur 52 tahun, yang beberapa saat setelah kejadian langsung dilarikan ke Rumah Sakit Ali Sabu Gorontalo oleh petugas kepolisian dari sektor Kota Utara dan Polres Gorontalo Kota. Menurut saksi mata yang merupakan istri dari korban, Ani Wagini yang berumur 52 tahun, saat itu pelaku yang belum diketahui secara pasti identitasnya datang ke rumah dan tiba-tiba menyerang suaminya di bagian leher dengan menggunakan pisau cutter dan langsung pergi. Selanjutnya yang menduduki peringkat kedua pada pekan pertama ini datang dari seorang ibu muda dari Kota Gorontalo bernama Nur Ain Bone. Ia memilih tinggalkan status PNS guna menggeluti dunia bisnis. Berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau PNS alias aparatur sipil negara atau ASN masih menjadi dambaan bagi mayoritas masyarakat. Lain halnya dengan Nur Ain Bone yang memilih meninggalkan status PNS guna menggeluti dunia bisnis. Nur Ain Bone mulai menjadi PNS dari tahun 2014 di Bolaang Mongondo Selatan, Sulawesi Utara, yang kemudian pada Maret tahun 2019 mengurus pemindahan tempat kerja dan ditempatkan di Bone Bolango, Gorontalo. Namun pada 2020 ia memutuskan untuk resign atau berhenti menjadi PNS dan memilih untuk menjadi pengusaha. Baik pemirsa, kita masuk pada pekan yang kedua. Ini ada berita yang berjudul lapak di Pasar Kuliner Boulevard sepi setelah ditinggalkan pedagang. Dua bangunan lapak diperuntukkan bagi pedagang Pasar Kuliner Boulevard yang ada di Limboto terlihat sepi. Itu setelah pedagang yang sebelumnya menempati bangunan tersebut dipindahkan sementara oleh pemerintah daerah setempat. Seorang pedagang mengatakan, di tempat tersebut memang ada beberapa warga yang sempat tinggal, namun hal tersebut kini tidak lagi. Mereka sudah dipindahkan oleh pemerintah daerah setempat sekitar seminggu yang lalu karena bangunan tersebut akan diperbaiki. Selanjutnya, berita yang paling banyak dibaca datang dari Kabupaten Bualemo. 4 nama ini dinilai pantas jadi pejabat Bupati Bualemo. Kurang lebih 5 bulan lagi, Bupati Bualemo Anas Jusuf bakal mengakhiri masa jabatannya. Sejumlah nama figur birokrat mulai digadang-gadang untuk mengisi kekosongan kursi kepemimpinan Bualemo. Informasi yang berhasil dihimpun oleh hargo.co.id, saat ini setidaknya sudah ada 4 nama figur yang kuat mulai mencuat namanya di masyarakat. Keempat tokoh ini dinilai pantas dan sudah teruji kinerjanya di pemerintahan Bualemo. Yang pertama, Husain Etango. Beliau merupakan mantan Sekda Bualemo yang kini melaksanakan tugasnya di Pemprov Gorontalo. Yang kedua, Rusdin Aminu, mantan Kepala Bapeda Bualemo. Yang ketiga, Handoyo Sugiharto, yakni Kadis PUPR Provinsi Gorontalo. Yang keempat adalah Herman Muridu, sekarang menjabat Sekda Bualemo. Baik pemirsa, selanjutnya kita masuk pada minggu ketiga. Yang pertama ada berita berjudul 3 anggota Polri dipecat, termasuk owner FX Family. 3 anggota Polri yang bertugas di wilayah Polda Gorontalo dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Menariknya, di antara ketiganya ada salah seorang yang merupakan owner FX Family yang berinisial AKY. Pemberhentian tersebut sebagaimana surat keputusan Kapolda Gorontalo nomor
Cap-319-12-2021 tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri atas nama Brigadir SM, Jabatan Bintara, Yanma Polda Gorontalo. Surat Keputusan Kapolda Gorontalo nomor Cap-320-12-2021 tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri atas nama Bribtu RS, Jabatan Bintara, Dit Samapta Polda Gorontalo, dan Surat Keputusan Kapolda Gorontalo nomor Cap-1/2022 tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri atas nama Bribka AKY, Jabatan Banit Semapta Polsek Paguat, Polres Purwokerto, Polda Gorontalo. Berikut adalah judul berita yang menempati posisi kedua pada minggu ketiga dengan judul berikut nama-nama pejabat Kades di Bualemo yang akan dilantik besok. Puluhan pejabat kepala desa atau Kades di Bualemo akan dilantik pada 18 Januari 2022. Hal itu diungkapkan Kadis Sosial dan PMD Bualemo, Monru Mopangga, ketika dikonfirmasi Senin 17 Januari 2022. Monru Mopangga menyebut semuanya merupakan ASN Pemkab Bualemo. Ada yang dari staf kantor kecamatan, kepala seksi di kantor kecamatan, dari staf dinas, dan pula kepala seksi dinas. Monru Mopangga menjelaskan, masing-masing pejabat inilah yang nantinya akan mengatur berbagai kebutuhan dan administrasi desa. Mereka juga akan menyiapkan siapa kepala desa definitif nanti yang akan masing-masing berada di desa. Selanjutnya pemirsa, pada minggu ketiga, masyarakat Gorontalo digegerkan dengan penemuan seekor buaya. Judul beritanya adalah Nelayan di Danau Limboto Temukan Buaya. Nelayan di sekitar Danau Limboto dibuat khawatir dengan ditemukannya seekor buaya. Itu ditemukan di pesisir Danau Limboto, tepatnya di lingkungan 5, Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo pada Ahad 23 Januari 2022. Keberadaan buaya tersebut menyebabkan banyak nelayan yang merasa khawatir untuk mencari ikan di Danau Limboto. Mereka mulai waspada untuk melakukan rutinitas mereka mencari ikan di Danau Limboto sebagai sumber ekonomi. Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, Asni Umenu, mengatakan, anak buaya tersebut ditemukan warga saat mencari ikan di sekitar Danau Limboto. Menurut pengakuan warga, itu merupakan buaya kedua yang ditangkap warga saat mencari ikan di pesisir danau tersebut. Baik, berita yang paling banyak dibaca oleh masyarakat ini datang dari Kabupaten Gorontalo Utara dengan judul Gula Aren Atinggola kantongi sertifikat HKI. Guna memagari agar tidak ada pihak yang mengklaim, kini Gula Aren Atinggola mengantongi sertifikat hak kekayaan intelektual atau HKI dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham Republik Indonesia. Itu terlihat pada penyerahan HKI kepada Bupati Gorontalo Utara, Indra Yasin, Rabu 26 Januari 2022. Baiklah, itulah beberapa rangkaian berita yang paling banyak dibaca oleh masyarakat di hargo.co.id berdasarkan Google Analytics dan media sosial. Untuk mengetahui berita-berita terupdate, baik dari lokal Gorontalo, nasional maupun internasional, Anda bisa mengunjungi website dan sosial media kami. Saya Rita Setiawati mohon pamit undur diri. Kami akan berjumpa dalam edisi Februari 2022 hargo.co.id untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.